Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Keren banget. Terima kasih. Shalom semua, shalom. Ya, mana kamera? Yang di rumah? Shalom. Ya, tutup pintu, bilang lagi ibadah. Ya, supaya nggak diganggu sama tukang paket. Ada keluarga di Singapura yang sedang cek kesehatan. Dia bilang tadi WA saya ikut ibadah Pastor. Iya, Tuhan sembuhkan engkau. Keren banget ya hari ini. Ini kali kedua di sini. Thank you Pastor. Dan hari ini jangan hanya jadi orang Kristen yang cuma besar. Tapi harus dewasa. Ya, kalau cuma besar, ya, engkau akan dibully terus oleh iblis. Kalau kau cuman Kristen besar, seperti tadi pagi saya sampaikan, engkau jadi baper. Kalau baper, engkau gak dapat pertumbuhan yang pasti dari Kristus. Apa ciri-cirinya orang Kristen yang hanya besar? Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama mulai. Yohanes pasal yang kelima. Oke. Yang di rumah ikutin terus ya. Kalau lagi baca Alkitab, baca ya. Oke. Bagaimana kau mendapatkan berkat dari setiap ibadah online yang kau ikuti? Caranya gini, ya. Jadikan ibadah ini bukan tontonan, tapi tuntunan. Ya. Ketika engkau lihat ibadah dan ikut ibadah sebagai tuntunan, kau dapat sesuatu. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Bahasa Ibraninya Beit Hasdah. Sama-sama bilang Beit Hasdah. Iya, itu bukan kolam untuk penyembuhan pada awalnya. Tapi untuk mencuci binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada Yahweh, kepada Tuhan, kepada Allah. Itu harus dibersihkan di situ, di Beit Hasdah. Rumah penyucian, kolam penyucian, Beit Hasdah. Bait rumah, Hasdah penyucian. Ya, seperti Bethlehem, apa arti Bethlehem? Rumah roti atau rumah daging. Bait rumah, lehem daging atau roti, sama-sama. Lehem. Sudah boleh ke Israel ya. Lehem itu roti. Ya, besok kalau ada tukang roti depan rumah, panggil lehem. Gitu. Beit Hasdah, rumah penyucian, bukan kolam untuk kesembuhan. Gak tahu ceritanya bagaimana tiba-tiba ada orang yang masuk ke kolam itu dan sembuh. Lalu dia cerita, tadi waktu aku kejebur tuh ya pas waktu ombak tadi, aku sembuh loh. Oh iya, sembuh ya. Terus orang mulai coba, nunggu goncangan air, dia jebur. Iya, aku sembuh. Dan itu cerita, sepanjang jalan dia cerita, Bu sudah sembuh Bu, sudah. Tadi kejebur di situ di kolam, di Beit Hasdah. Oh ya, banyak orang mengerumuni kolam itu. Karena berita itu cepat tersebar. Ya, walaupun nggak ada YouTube, nggak ada handphone, tapi tersebar. Dari mulut ke? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke kuping. Masa dari mulut ke mulut? Jarak itu. Nah, kalau mau bisikin temannya nyarinya mulut apa kuping? Gua bisikin sini, mana mulut kamu? Berita tersebar dari mulut ke kuping. Dan orang berkerumun di sana. Ya, penyembuhan pada hari Sabat. Ada yang aneh dari kalimat ini? Kok hari Sabat? Emang boleh menyembuhkan? Bukankah hari Sabat itu hari yang istirahat? Hari ibadah? Kok ada kesembuhan? Kita baca sebentar ya. Sesudah itu, ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Hari raya apa? Ya hari raya apa maksudnya? Tuhan ampuni mereka.
Yesus masuk Yerusalem 2 kali setahun. Makanya Yesus nggak terkenal di Yerusalem. Ya, sampai orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat untuk nangkep Yesus perlu petunjuk yang pasti supaya nggak salah tangkap. Makanya dia cari muridnya. Siapa yang bisa nolongin ya? Ada satu nama. Siapa mereka? Siapa dia? Nanti Jumat dengerin khotbahnya. Ya, datang Jumat Agung. Hari ini ada yang masih puasa? Gak ada ya? Saya nggak puasa hari ini. Karena kita puasa sampai hari Jumat. Sampai tanggal 3 April. Kapan mulainya? 18 Februari kemarin. Kita puasa 40 hari. Oh iya ya. Gitu. Terus sahur jam berapa? Nggak ada sahur. Sampai nanti hari Jumat. Yesus ke Yerusalem setahun 2 kali. Makanya nggak terkenal di Yerusalem. Yesus terkenal di Galilea dan sekitarnya. Ya, dia datang pada hari raya orang Yahudi. Ini menjelang Pesah. Kalau orang Yahudi Pesah. Kalau Kristen Paskah. Karena Pesah itu melewati. Memperingati keluarnya orang-orang Israel dari Mesir. Ya. Jadi ada hari raya ini pasti rame di sana. Pasti rame. Di Yerusalem, ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Sampai hari ini masih ada kolamnya. Dan tempatnya tepat seperti yang diceritakan. Di dekat pintu gerbang domba. Sampai hari ini. Nanti kalau perang udah selesai, berangkatlah ke Israel. Ya, ke Israel ini ya. Orang kalau suruh ke Israel, ngapain? Karena mungkin gak ada panggilan. Ke Israel itu harus ada panggilan. Gue punya uang tapi kalau gak sehat gak bisa ke sana. Punya uang, gak sehat, gak bisa. Nah ada tumbler jatuh. Jangan lupa dibawa pulang ya. Engkau punya uang gak sehat, gak bisa. Engkau sehat, gak punya uang, gak bisa. Udah sehat, punya uang, gak punya waktu. Susah. Susah. Sehat, punya uang, punya waktu. Kalau gak ada panggilan, gak bisa. Gak bisa. Teman saya punya banyak waktu, gak punya uang. Ada panggilan, pastor, ada panggilan. Tuhan atur loh. Saya 109 kali ke sana. Ya, masih ada yang lebih banyak lagi. Ya, harusnya tanggal 10 kemarin saya berangkat ke Israel. Tapi nggak ada penerbangan. Ya, nggak ada penerbangan. Dan Yesus kolamnya masih ada sampai hari ini. Ya, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Pet Hasdah. Ada 5 serambinya. Ya, dan di serambi-serambi itu, mana? Lanjut ya. Ayat yang ke-3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Sama-sama yang menantikan. 2, 3. Yang menantikan. Jadi mereka kumpul di sana. Menantikan goncangan air. Kalimat selanjutnya adalah begini. Ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Wah, dokter gak laku. Orang ke sana semua. Dan mungkin gak ya bagi orang Yahudi yang punya kolam itu, ini jadi dibisniskan. Hah? Saya pikir pasti ini. Orang rumah baik Tuhan aja dijadikan pasar. Kalau mau mempersembahkan korban bakaran, harus beli binatangnya kambing domba di bait suci, ya, di luar bait suci, nggak boleh. Tukar uang untuk persembahan, kasih persembahan sulung segala macam.
nukernya di bait suci. Kalau enggak boleh. Dan itu bisa dipermainkan. Makanya Yesus marah. Rumahku dijadikan sarang penyamun. Ini pasti mungkin. Orang Farisi yang biasa ngurusin bait suci, wah banyak orang nih. Wah, shekel nih, shekel itu mata uangnya Yahudi. Shekel nih. Boleh tolong kasih tahu mereka kalau mereka mau sembuh. Mau lewat pintu belakang enggak? Mau orang dalam kalau mau. Kalau mau boleh ngomong. Terus ada calonnya begitu. Siapa yang mau sembuh duluan boleh loh. Gitu. Siapa yang mau jebur duluan boleh. Oh, itu pasti terjadi. Terus saya bilang, saya mau Pak. Sini. Sakit apa? Ringan ya cuman asam urat. Sini. Sekian ya mau ya. Oke kamu nomor urut 4. Jadi jangan rebutan. 1, 2 baru ke 4. Ini pasti terjadi. Dan orang-orang yang hanya besar jadi orang Kristen. Pasti ikut cara-cara kayak gini. Ngeri loh. SIM kamu bayar atau tes? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Jangan main-main. Malaikat Tuhan yang turun. Ayat yang kelima. Nah di situ, di tempat itu di kolam Bethesda tadi. Ada orang yang diam. Ada seorang yang sudah berapa lama? 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Bayangkan. Yesus disalib umur berapa? 33. Jadi usia penyakit orang ini lebih tua daripada Yesus. 38 lamanya sakit. Sakit apa? Kalau gak ada yang jawab saya gini terus. Sakit apa? Siapa yang bilang lumpuh? Ini kadang-kadang kita ngarang-ngarang ini. Jangan nambah-nambahin Alkitab kalau Alkitab nggak ngomong apa-apa. Jangan. Kalau saya tanya sakit apa? Sakit. Sakit aja pokoknya. Tadi pagi saya bilang, jangan suka berdebat. Kalau Alkitab nggak ngomong apa-apa, diem. Oh lumpuh itu, lumpuh katanya. Dari mana kita tahu lumpuh? Dari guru-guru sekolah minggu. Jangan salahkan gurumu, karena gurumu dapat dari guru-gurunya. Mari kita putuskan rantai itu. Sakit aja. Sakit apa? Enggak tahu, udah sakit. Saya ditanya, kok pastor jawabnya gitu? Lah Alkitab enggak nulis. Sakit. Kok gitu saya enggak puas pastor. Lah tanya nanti kalau ke surga. Nanti kelamaan, mau sekarang. Saya Yang kita garis bawahi adalah, ini loh 38 tahun ini loh. Ngapain aja di situ? Kenapa dia sampai lama banget sakitnya? 38 tahun, bayangkan. Saya merantau di Jakarta nih. Sudah 40 tahun, itu lama banget itu. Ini ngapain di situ 38 tahun? Terus Yesus lewat situ, jalan gitu ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya. Duh, selera humornya Yesus tinggi banget loh. Ini kan 38 tahun di situ mau apa? Pengen apa orang ini? Pengen apa di situ? Mungkin dia gak bisa bayar tadi. Ya kan? Mungkin dia gak bisa bayar. Ini lama di situ. Udah lama di situ. Terus Yesus nanya gini, deketin. Mau sembuh enggak? Kenapa Yesus tanya?
Mau sembuh nggak? Ini bukti bahwa Yesus itu nggak maksa kita. Mau tumbuh nggak? Itu keputusanmu. Yesus nggak bilang, ayo tumbuh. Dewasa. Mau dewasa nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau orang ini ngomong, nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yesus nggak bilang, loh kenapa saya udah datang jauh-jauh tadi nggak mau? Dia nggak mau? Aneh kan? Pertanyaan aneh. Mau sembuh nggak? Kenapa Yesus tanya begini? Siapa tahu memang dia nyaman di situ. Betul. Siapa tahu ada belas kasihan dari orang ngasih makan, ngasih uang. Begitu. Saya pelayanan anak-anak jalanan. Lihat anak-anak jalanan di lampu merah gitu ya. 2 orang kedinginan menggigil. Dek, mau ke rumah singgah nggak? Tinggal di rumah singgah, punya om. Nggak mau om, ya sudah. Saya bilang, oh jangan nanti kamu ditangkap Satpol PP loh. Nanti kamu, jangan. Udah biarin. Mungkin dia nyaman di situ. Terus saya liatin, kenapa dia nggak mau ya? Oh pantasan dia nggak mau. Dia dapat uang di situ. Dapat uang di situ. Dia ngamen 1 hari itu bisa dapat 1,2 juta. Tuh. Kalau di rumah singgah harus bangun pagi ngepel. Bangun pagi bersihin kamar. Bangun pagi baca Alkitab. Kalau dia Kristen. Kalau Muslim ya silakan sholat subuh. Silakan. Tapi di situ enggak. Kok Pastor Hari tahu 1,2? Itu lampu merah di perapatan Senen sana tuh di Coca-Cola. Lampu merah 1 jam berhenti, 60 kali berhenti 1 jam. Kalau 1 kali berhenti dapat 2.000, berapa? Hah? 2.000 kali 60? 120. Mereka kerja 10 jam sehari. 1,2. Kali sebulan 36 juta. Saya besok lihat di perapatan Coca-Cola dan kira-kira. Dan itu tidak dipotong pajak. Hei, Yesus bilang, mau sembuh enggak? Mau dewasa enggak? Ternyata mungkin dia nggak mau bayar, dia berharap belas kasihan orang. Buktinya, lihat jawabannya. Yesus tadi tanya, mau sembuh enggak? Harusnya jawabannya apa? Mau atau tidak mau? Tapi lihat jawabannya. Ayat yang ke-7. Lucu banget. Jawab orang sakit itu. Nih lihat ya jawabannya. Dia malah curhat. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke sana, orang lain mendahului aku. Malah curhat. Ini ternyata dia nggak nyambung sama Tuhan. Nggak nyambung. Orang Tuhan tanya, mau atau tidak? Dalam terjemahan bahasa sehari-hari dari bahasa Aramaik, dia ngomong gini, aku nggak punya uang untuk mengupah orang mengangkat aku. Aku nggak punya uang untuk membayar orang lain mengangkat aku apabila airnya mulai goncang. Dulu sebelum saya ke Israel, saya waktu baca ini ya, kenapa orang yang sakit ini ya nggak duduk di bibirnya kolam gitu. Jadi kalau goncang airnya goncang dia tinggal gitu ya kan di pinggiran begitu kan goncang biar sembuh gitu. Ternyata itu ada seperti tangga begitu ya, dan dia harus lari kompetisi gitu, lomba gitu. Ada lomba yang bikin kesel, lomba apa tahu nggak? Kelompok A pas, kelompok B lomba yang bikin kesel banget. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Maraton. Ya. maraton. Saya pikir kenapa dia nggak? Ternyata ada tangga begitu. Tuhan, aku nggak punya uang untuk mengupah, untuk membayar seseorang angkat aku apabila airnya goncang. Dan sementara aku ke sana orang lain duluan.
Jadi kesel banget dia. Kesel. Gak nyambung. Orang yang hanya besar jadi orang Kristen, dia suka gak nyambung sama Tuhan. Suka gak nyambung sama Tuhan. Karena kau cuma besar jadi orang Kristen, kau gak dewasa. Kalau kau dewasa, kau nyambung sama Tuhan. Ya. Tenang aja. Dan orang ini, ternyata jawabannya begitu. Sementara aku menuju ke sana, orang lain. Mungkin sambil ngomong, ini orang-orang yang bayar ini. Lihat dong, senior nih, 38 tahun di sini. Masa baru nyampe, langsung jebur. Ya, gitu. Gitu. Itu orang yang cuma besar, tapi nggak dewasa. Terus Yesus dengar jawaban ini. Ternyata ini masalahnya. Oke, ayat 8. Kata Yesus kepadanya. Ini sebetulnya ada dialog sebelum Yesus ngomong, bangunlah, angkat tilammu. Ada dialog gini. Nih, aku perintahkan, gak usah bayar, gak usah bayar. Gak usah mengupah orang, gak usah bayar seperti orang-orang itu. Ini sekarang gampang, gampang saja. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Jadi ikut dan merasakan, mengalami mujizat Tuhan, hanya perlu nyambung sama Tuhan. Sekarang gini, kamu gak usah nyalain orang-orang itu, biarin mereka. Itu urusan dia, itu urusan mereka. Ya, udah gak usah nyalain. Ini masalahnya. Ternyata di sini, kamu suka lihat orang lain dan kamu kepahitan. Hah? Sampai 38 tahun ternyata ini nih. Sekarang gini deh. Gak usah bayar dan ini gampang. Bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Apa artinya? Gak boleh angkat tilam. Gak boleh. Ini bahaya. Orang-orang Yahudi Ortodoks, begitu. Kalau hari Sabat ya, wah ribet banget, aturannya ribet Bapak Ibu. Maka kadang-kadang kalau ke Israel ya, kita satu hari ini ya, dalam 13 hari ini, satu hari harus kita belajar budaya Yahudi. Makanya saya suka dipimpin oleh orang-orang yang Yahudi asli. Banyak orang sekarang, ada orang-orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya. Yang jadi guide lokal di sana. Bahasa Indonesia bagus, tapi pengertian tentang keyahudian gak ada sama sekali. Saya maunya orang-orang Yahudi. Jadi saya tanya, kalau Sabat apa saja yang gak boleh? Oh gak boleh Pak Hari, jalan gak boleh lebih dari 88 langkah. Oh bayangkan, banyak aturan kan. Jadi orang Yahudi kalau hari Sabat nih gak boleh jalan lebih dari 88 langkah. Makanya pada zaman Yesus ada batas Sabat. Gak boleh lewat dari batas itu. Makanya di hotel itu ya, kalau lagi hari Sabat ya, banyak orang-orang Yahudi yang nginep di hotel. Karena mereka dilayani banyak. Nuang air gak boleh, tapi minum boleh. Loh gimana cara nuangnya? Kemarin sebelum hari Jumat matahari terbenam, disiapin airnya. Kalau saya, contohnya saya Yahudi Ortodoks, besok Sabat nih saya minum 8 gelas, saya siapin 8 gelas. Jadi tinggal angkat minum. Saya gak sendirian, ada istri saya 8 gelas juga. 8 gelas. 16. Anak saya 3, 8 kali 3. Jadi kayak catering gitu. Mau prasmanan. Repot ya Bu ya? Repot. Jangan mau Bu, oke. Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Ya, jalan gak boleh lebih dari 88 langkah. Coba. Kalau pas sudah 88 langkah di depan kamar mandi, dia diem aja. Anaknya nanya, mama kenapa? 88. Makanya Yesus marah sama orang-orang Yahudi. Kalau anakmu masuk ke sumur, kalau itu hari Sabat, masa kamu nggak akan ambil anak itu? Ya kan? Masih ingat itu? Hah? Kalau anakmu jebur sumur, biur gitu. Terus kamu longok, ya nak hari Sabat nak.
Ya muter-muter dulu ya. Tetapi hari itu hari Sabat. Yesus mau ngomong nih kepada mereka. Ya, 88 langkah, nggak boleh nyalain TV, tapi boleh nonton TV. Bayangkan. Kapan dinyalainnya? Kemarin hari Jumat. Terus channel apa yang dia akan tonton sepanjang Sabat besok? Nulis nggak boleh. Maaf ya, maaf. Ngupil nggak boleh. Jadi kalau pilek dia diem aja. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10. Nih, ini menunjukkan bahwa dia cuma besar doang. Tapi nggak dewasa. Ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu. Hei, hari ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilam. Tuh kan, dia pikul tilam kan, dia jalankan. Hei, nggak boleh pikul tilam. Dia jawabannya. Ya, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu. Jangan salahin saya, enak aja. Itu orang itu yang nyuruh. Bahwa proses untuk menjadi dewasa itu terus berjalan. Gak langsung hari itu langsung dewasa. Proses. Enak aja. Orang itu. Yang mana? Itu. Yang mana? Rambutnya panjang, hidung mancung. Itu. Dia tunjuk ke Yesus. Orang-orang percaya, ayo dewasa. Jangan hanya besar jadi orang Kristen. Orang yang dewasa yang pertama nyambung dengan Tuhan. Yang kedua, ini kesalahannya. Kenapa 38 tahun? Dia berharap pada goncangan air. Orang tadi sembuh karena goncangan air atau karena perkataan Kristus? Ya. Ya. Kalau hari ini engkau berharap pada goncangan air itu, siap-siap engkau kecewa. Siapa goncangan air itu? Jabatanmu hari ini mungkin. Tenang. Baru juga dipromosikan. Tenang udah. Itu goncangan air. Tenang papa, mama masih sangguplah biayai saya kuliah. Tenang, udah tenang. Goncangan air. Kalau nggak kelola dengan baik ya, kok bisa kayak orang sakit inilah. Apa goncangan air itu? Gak apa-apa, tabungan masih banyak. Tenang, itu berkat yang harus kelola dengan baik. Jangan kau harap kegoncangan air ini. Ayo dewasa jadi orang Kristen. Ya, dewasa jadi orang Kristen. Dan akhirnya lihat ayat yang ke-12. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapa? Siapa orang yang berkata kepadamu angkatlah tilammu dan berjalan? Yang mana? Siapa? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Supaya apa? Supaya dia cerita benar-benar. Kadang-kadang Yesus selalu ngomong gini ya. Jangan katakan kepada orang. Pulang. Artinya apa? Ini mujizat buat kamu. Tumbuh dulu. Baru nanti kamu kesaksian. Ayo dewasa Bapak Ibu. Yang di rumah, saya masih terus ya yang di rumah ya. Dewasa. Bilang sama anakmu. Saya ngomong sama istri saya ini Depok. Dewasa. Bukan hanya besar. Tundukkan kepala, tundukkan kepala, tundukkan kepala. Nyambung sama Tuhan. Dan jangan berharap pada goncangan air. Orang ini sembuh bukan karena goncangan air dalam kolam itu. Tapi orang ini sembuh karena perkataan Kristus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun
dalam lembah kelam. Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun duduk itu yang mau angkat tanganmu di hadapannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekalipun ku dalam lembah kelam. Dalam nama Yesus Tuhan jamah engkau. Yes, amin. Walaupun masalah masih ada, tetap percaya. Dewasa dalam Tuhan. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Dalam nama Yesus Tuhan. Lawan kami Bapa. Walaupun dunia itu tak berpindah. Dalam nama Yesus. Tetap percaya. Tuhan lawan engkau. Tuhan sembuhkan engkau jadi dewasa dalam Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Gak apa-apa air mata itu mengalir, gak apa-apa. Yesus mendewasakan engkau. Dalam nama Yesus. Ayo nyambung sama Tuhan. Jangan terus berharap pada goncangan air itu. Tuhan lihat air mata yang mengalir ini Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan pulihkan engkau. Kau nyambung sama Tuhan. Kau dewasa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Kalau kau mau berseru kepada Tuhan hari ini, Dia ada di sini. Dia melihat engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Jamah tangan-tangan yang terangkat. Pulihkan mereka. Kalau selama ini mereka berada pada goncangan air, Tuhan ampuni dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan. Baik yang di sini, yang di rumah, dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Pulih, sembuh, engkau dewasa dalam Yesus. Engkau dewasa dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya.